Silakan duduk. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan tim Gembala yang pada hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih ingat? Kita udah lupa, udah lama nggak kemari ya Bu ya. Puji Tuhan. Saya bernama Pendeta Agus Irawan. Saya melayani di GBI Wahid Asim dan sehari-hari ada di kantor BPD sebagai sekretaris 1. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala telepon, Pak Agus bisa nggak hari ini melayani tempat ini? Saya bilang bisa sih mepet, habis khotbah saya pulang karena ada pelayanan di gereja ya Bapak sekalian ya. Jadi nanti saya habis menyiapkan firman Tuhan, saya minta pamit ya. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kasih Karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9-10 mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita tahu semua Rasul Paulus sebelum menjadi Rasul Paulus namanya Saulus, dan pekerjaannya waktu itu menganiaya umat Tuhan. Dia dapat surat, dia dapat SK begitu, dapat menganiaya umat Tuhan, nutup gereja dan sebagainya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, sementara dia mau ke Damsik, berjumpa dengan Tuhan di tengah perjalanan, dan akhirnya dijamah oleh Tuhan, dan dia terima Tuhan, dan akhirnya dia melayani Tuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab kita, tulisan terbesar ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kita melihat di sini, Rasul Paulus tadinya bukan orang yang baik-baik saja, tapi dia mendapatkan kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saya kalau boleh berdiri di depan Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Ibu Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar kalau dulu saya bukan orang Kristen, ya tapi karena anugerah Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ya, saya merantau ke Jakarta, saya jadi kenek oplet waktu itu, dan akhirnya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dia kasih kartu nama, dan saya cari kartu nama itu ternyata Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di Batu Ceper, Tangerang. Lebih ke Tangerang tuh, ya naik jembatan Batu Ceper, sebelah kiri ada GPDI. Dan saya waktu itu ya mau ketemu dengan orang ini, tapi saya lihat ternyata gereja. Jadi ada keraguan dalam hati. Dulu berdiri depan gereja nggak dapat berkat 40 hari, bos sekali. Sekarang suruh masuk gitu ke dalamnya. Jadi ada pertentangan dalam hati, tapi akhirnya saya didorong masuk ke gereja itu, dan akhirnya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, dan dia ceritakan daripada kamu sekolah, keret mobil, nggak jelas belajarnya, mau nggak tinggal di gereja aja, nanti gereja yang sekolahin kamu. Bapak Ibu sekalian, saya merantau dari jauh-jauh itu tujuannya cuma pengen sekolah. Sebab waktu di kampung kami dengar ada orang yang sudah berhasil sekolahnya dan sebagainya. Ada orang berkata, kamu kalau nggak ada saya nggak jadi orang. Nah itu mengganggu pikiran saya. Wah ini kalau begini caranya, ya saya mesti berupaya, berusaha supaya saya bisa sekolah sendiri. Dan akhirnya saya merantau ke Jakarta, cuma dikasih nasihat sama orang tua, kalau kamu mau hidup di mana aja, kamu hidup jujur, ringan tangan, kamu hidup di mana aja. Dan akhirnya ya sekalian berapa kali diambil ya jadi pembantu, dan singkat cerita saya menjadi pembantu di gereja. Bukan pendeta pembantu, pembantu beneran di gereja sekalian ya. Tugasnya membersihkan gereja. Nah, gerejanya panjang 110 meter dibagi dua, belakang bagi untuk kategorial, depan untuk ibadah raya. Nah, setiap pagi, setiap hari yang kategorial kita bersihin, tapi yang bagian depan untuk ibadah raya itu tiap hari Jumat dibersihinnya. Jadi kalau hari Jumat, terus kalian minggirin kursi, lalu kita pel, udah kering baru kita pasang lagi kursinya. Itu pekerjaan saya bertahun-tahun di gereja itu. Nah Bapak Ibu sekalian, menarik,
pendeta ini setiap kali kita mau makan buat sekalian, ini harus kumpul semua. Bapak pendeta, mau pengerja, mau ya pembantu, semuanya duduk bersama. Dan luar biasanya, setiap hari makan pagi baca 3 pasal. Makan siang baca 2 pasal. Makan malam baca 1 pasal. Jadi sehari berapa? 6 pasal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya belum jadi Kristen, saya sudah selesai baca Alkitab. Karena pendetanya udah tua, selalu ngomong, Agus kamu yang muda, kamu yang baca. Jadi saya kebagian baca terus buat sekalian. Bayangkan, sehari 6 pasal. Bapak Ibu yang sudah selesai baca Alkitab, coba angkat tangan. 1, 2, ya masa baru 2? Bapak sekalian, firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Setelah saya baca, akhirnya kok saya banding-bandingkan dengan kitab saya, kok yang perjanjian lama mirip-mirip gitu Bapak sekalian. Tapi satu hal yang saya tidak dapatkan di kitab saya yang lama, jaminan keselamatan tidak ada. Dan saya baca Alkitab sampai perjanjian baru, ada yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu mengganggu saya Bapak sekalian. Dan akhirnya saya tiap kali ibadah itu saya duduk di luar, saya dengerin apa yang dikotbahin orang di gereja. Dan saya dengar terus, akhirnya singkat cerita, tahun 80, saya dibaptis. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya kalau mau tepuk tangan sekalian semua lah tepuk tangan gitu ya. Kasihan dia tepuk tangan sendiri. Nah Bapak sekalian, waktu itu saya juga belum mengerti apa itu kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah waktu saya habis baptis, pas waktu itu adalah ibadah doa 10 hari, lanjut. Dan akhirnya saya didoakan. Saya seperti nggak sadar diri, nggak tertidur. Tahu-tahu saya bangun, jemaat sudah nggak ada semua, tinggal saya sendirian. Dan akhirnya saya rasa damai, sejahtera, sukacita. Dan sejak itu saya melayani Tuhan Bapak sekalian. Kemudian setelah selesai SMA, pendetanya kembali tanya, sekarang mau kuliah kemana, nanti gereja kuliahin kamu. Dan pendetanya kaget waktu saya jawab, Om, saya mau sekolah Alkitab. Wah, jangan, nanti gereja kita diserbu. Sangkanya kita mengkristenkan orang ya dari seberang sana. Dan akhirnya enggak Om, nah, saya tanggung jawab, ya udah, pergi sama orang tua kamu minta izin. Ya saya pergi ke orang tua, dan orang tua ya pengennya sih jadi pegawai negeri begitu ya. Begitu saya mau sekolah Alkitab, dia kata, kamu makan batu, mau jadi pendeta. Tapi puji Tuhan, udah sekian lama jadi pendeta, nggak pernah makan batu Pak sekalian ya. Batu sudah dirubah menjadi roti. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sungguh menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan saya, Tuhan telah memindahkan saya dari kegelapan kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dulu saya bingung keselamatan. Nggak ada jaminan keselamatan. Bayangkan kalau orang diselamatkan itu ditimbang dulu amal kebaikannya lebih berat apa enggak gitu kan. Kalau lebih berat baru masuk step berikutnya. Itu yang susah lewat jembatan Siratal Mustaqim itu, rambut dibelah 7, enggak dibelah aja enggak susah Bapak sekalian ya. Dengan kata lain enggak ada keselamatan di situ. Dan akhirnya sungguh saya merasakan bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Amin. Kalau agama, manusia mencari Allah. Dan upaya ini nggak ada yang berhasil Bapak sekalian. Tapi kekristenan, Tuhan cari kita. Dan Tuhan mendapatkan kita. Amin. Sebab itu Bapak sekalian, Bapak Ibu harus tertanam di gereja lokal. Jangan pindah-pindah gereja. Saya suka bingung kalau khotbah di sini atau di mana, ketemu orang yang sama Bapak sekalian. Kok kemarin di gereja itu, sekarang di gereja ini? Semua gereja ada masalah. Mungkin gara-gara kita hadir di gereja itu jadi ada masalah gitu ya. Jadi pindah lagi, di situ ada masalah lagi. Mungkin dia yang bikin masalah rupanya ya. Bapak sekalian, kita harus tertanam di gereja lokal. Amin. Jangan terlalu banyak itu, lihat TikTok ya. Sekarang banyak pengajaran di TikTok tuh menyesatkan. Bapak sekalian, awalnya sama, tiba-tiba surga dan neraka itu nggak ada. Kalau Tuhan itu baik, kenapa diciptain neraka dan lain sebagainya, dan akhirnya menyesatkan kita. Kita bertumbuh di gereja lokal dan kita menjadi dewasa di gereja lokal. Amin. Sebab gereja lokal di tempat ini
selalu diawasi pengajarannya. Kalau dia menyimpang dari pengajaran GBI, ya pengakuan iman GBI, nah nanti akan ditegur gembalanya. Tapi saya yakin dan percaya kalau hamba Tuhan di sini, Pak Pendeta Paulus Pujianto, dia selalu ikut apa yang namanya pengajaran dasar GBI. Amin. Nah, Bapak sekalian, Rasul Paulus mendapatkan kasih karunia Tuhan luar biasa. Seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ya, akhirnya dia menjadi hamba Tuhan dan penulis dalam Alkitab, buku yang terbanyak dia tulis. Nah, Bapak sekalian, apa itu kasih karunia? Ya, dalam bahasa Ibrani itu bahasanya ken, dalam bahasa Yunani itu charis. Muncul pertama kali di Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi waktu Tuhan mau menghukum dunia ini dengan air bah, tapi kita lihat keluarga Nuh diselamatkan, dan keluarga Nuh diajar oleh Tuhan bagaimana cara bikin bahtera dan lain sebagainya. Nuh bukan orang yang baik sekali, tidak. Dia punya kelemahan, punya kesalahan juga. Tapi kita lihat di sini, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan? Dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Galatia 3, 13 dan 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Nah, Bapak sekalian, kita lihat di sini bahwa sebetulnya kasih karunia itu ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan berikan kepada kita, seperti keselamatan itu diberikan kepada kita. Bayangkan Bapak sekalian, saya pernah putar film Yesus di Padang, di kampung Nias Bapak sekalian. Waktu itu ya mereka minta film Yesus pakai bahasa sana. Dan saya pergi ke sana dan saya putar film Yesus. Waktu pas penyaliban Yesus, pas dipaku begitu, saya pause filmnya dan saya tantang jemaat. Memang keselamatan kita itu gratis diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan bayar begitu mahal. Siapa yang sampai hari ini Bapak dan Ibu menyanyiakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan? Bangkit berdiri. 99% orang bangkit berdiri, Bapak sekalian. Dan akhirnya mereka memperbaharui iman percayanya kepada Tuhan. Saya semangat kalau putar film kemana-mana karena orang lihat, orang dengar, itu nyampe pesannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita seharusnya nggak layak terima keselamatan itu karena kita yang berbuat dosa. Tetapi Allah telah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Mujizat terbesar bukan kita sembuh dari sakit, tapi karena kita yang seharusnya binasa, Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Amin. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai seorang yang sudah sakit sekian lama, tapi mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan dia mengalami kesembuhan, pemulihan yang datang daripada Tuhan. Kita membaca bersama-sama Yohanes pasal yang kelima, kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ke Yerusalem, dan begitu sampai di gerbang pintu Yerusalem itu, di situ ada yang namanya kolam Bethesda. Dan di situ kolam itu dibagi menjadi 5 serambi. Jadi kumpullah orang-orang sakit di situ. Ada orang-orang yang kumpul orang buta, orang lumpuh, kumpul orang lumpuh, dan berbagai macam. Jadi begitu banyak orang di kolam Bethesda itu untuk menantikan
goncangan air. Tatkala kolam itu airnya digoncangkan oleh malaikat Tuhan, siapa yang datang lebih dahulu masuk ke dalamnya, apapun penyakitnya, dia menjadi sembuh. Nah, dalam bacaan kita tadi, Bapak sekalian, sudah ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Dari sekian banyak orang sakit, mata Tuhan tertuju kepada dia. Dan Tuhan datang sama dia. Dan Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dan akhirnya dia menjawab, Tuhan, bila airnya bergoncang, saya sedang berusaha ke sana, orang lain sudah lebih dahulu masuk ke sana. Seringkali kita mengalami seperti ini, mujizat itu sudah ada di depan mata, tapi nggak sampai kepada kita, orang lain lebih dahulu dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan doa, punya pokok-pokok doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan menolong tepat pada waktunya dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita mau belajar bagaimana respon orang ini yang akhirnya mendapat kasih karunia Allah. Yang pertama, dia tetap berharap. Sudah 38 tahun sakit dan sudah lama di sana. Jadi bos sekalian nggak mungkin dia selama 38 tahun ada di situ. Karena itu bukan tempat dia, tempat umum. Jadi mungkin bolak-balik di bawah sampai selama 38 tahun. Tapi Tuhan belum jawab kerinduannya untuk menjadi sembuh. Ya. Tapi Bapak sekalian, di sini kita lihat dia tetap berharap. Karena punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka kita lihat selama 38 tahun dia tidak putus asa, dia tidak ngambek dan lain sebagainya. Kalau kita sakit seminggu, masih banyak yang nungguin, masih banyak yang jenguk gitu kan. Sebulan masih ada juga. Tapi kalau sudah 38 tahun, saya rasa udah nggak ada yang lagi perhatikan. Kita lihat di sini, sekalipun pengharapan itu mustahil buat dia, sebab dia lumpuh. Selama kompetisi masuk ke kolam itu pasti keduluan dengan orang yang bisa lari, Bos sekalian. Sehingga 38 tahun dia di tempat itu, tapi kita lihat dia tetap punya pengharapan. Amin. Amin. Sekalipun 90% susah untuk berharap, tapi kita lihat masih ada 10%. Atau 99%, tidak ada pengharapan, masih ada 1%. Dan kita lihat di sini, dia tetap berharap kepada Tuhan, apapun permasalahannya, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi. Kita sudah melihat, waduh, mujizat sedikit lagi mungkin kita harapkan, kita dapatkan. Tapi nggak kunjung-kunjung datang. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tetap pada janjinya. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya punya anak 2. Pengharapan seorang hamba Tuhan anaknya kuliah baik, sekolah baik, jadi orang baik itu pengharapan kita. Tapi kadang-kadang kita terbentur juga. Saya punya anak 2, Bapak sekalian, itu bisa kuliah bareng-bareng. Satu semester 3 yang masuk semester 1, Bapak sekalian. Dan itu setiap bulan, Bapak sekalian, satu anak itu 10,5 juta. 2 anak satu semester jadi 21 juta. Bayangkan Bapak sekalian. Saya tidak kerja apa-apa, saya coba melayani Tuhan. Punya anak 2, dua-duanya kuliah. Seringkali Tuhan gimana ini nanti? Saya nggak punya tabungan, saya nggak punya deposito. Saya cuma berharap sama Tuhan. Jadi anak saya bilang, kamu sekolah itu semua datang daripada Tuhan. Papa nggak punya celengan, papa nggak punya apa. Jadi kamu tetap berharap kepada Tuhan. Anak perempuan masih enak Bapak sekalian. Yang pertama perempuan. Kalau mau bayar semester dia bilang sebulan sebelumnya, Pak, bulan depan harus bayar uang semester. Kalau enggak bisa lanjut kuliah. Itu anak perempuan Bapak sekalian. Yang kedua anak laki. Hari Jumat ngomong, Senin batas waktunya Bapak sekalian. Nah, ini sering kali, waduh ini gimana nih sering kali. Dan itu bukan terjadi sekali, tiap kali. Jumat ngomong, Senin terakhir. Jumat ngomong, Senin terakhir. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun belum ada dana di tangan. Tapi saya percaya Tuhan pasti mencukupkan. Dan saya berdoa, kamu kalau Tuhan kehendaki masih kuliah, pasti Tuhan bisa lakukan mujizat. Yang penting kamu pergunakan kuliah kamu dengan baik,
Sebab ini yang semua yang biayai Tuhan, bukan hasil kerja Papa. Dan akhirnya Papa bisa bayar uang kuliah, tapi untuk alat-alatnya kamu beli sendiri. Karena dia ambil DKV, desain komunikasi visual, yang satu ambil animasi, satu ambil sinema. Nah itu alatnya mahal-mahal Bapak sekalian. Tapi akhirnya dua-duanya sudah lulus Bapak sekalian. Karena pertolongan Tuhan, ada saja Tuhan buka jalan. Ya, sehingga akhirnya semua sudah selesai. Sekarang dua-duanya sudah bekerja Bapak sekalian. Nah kalau kita lihat di sini Bapak sekalian, seringkali kita dihantui oleh sesuatu masalah pergumulan dan seringkali kita merasa aduh Tuhan bagaimana caranya. Tapi kita lihat di sini kalau pengharapan kita dalam Tuhan selalu ada, pasti Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu jangan metodekan Tuhan. Seringkali kalau kita Tuhan minta gini, kita karang caranya Tuhan nolong. Mungkin Tuhan gerakkan itu, Tuhan gerakkan ini dan sebagainya. Sekali lagi Bapak sekalian, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Jangan ajarin Tuhan. Kita seringkali lebih pintar dari Tuhan, kita ngajarin Tuhan. Kayak seorang petani lagi macul, wah macul baik-baik, capek dia. Lalu dia istirahat di bawah pohon gitu, dia lihat pohonnya, wah ini pohon besar banget. Begitu dia lihat kok buahnya kecil-kecil, ternyata pohon lengkeng Bapak sekalian. Pohonnya besar, buahnya kecil-kecil. Terus dia lihat ke bawah, itu ada buah semangka. Pohonnya kecil, buahnya besar. Ini Tuhan salah taruh ini. Seharusnya pohon lengkeng buahnya sebesar buah semangka. Akhirnya karena tiupan angin dia tertidur. Tiba-tiba dibangunkan, ada buah lengkeng jatuh di atas kepalanya. Bletak begitu. Untung buah lengkeng. Aduh, kalau besar gede buah semangka nggak bangun lagi bos sekalian dia. Seringkali kita ajarin Tuhan seperti itu. Sekali lagi, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu anak laki ini minta uang kuliah, kita lagi bingung. Saya nggak tahu, berserah saja sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang cari di gereja. Jadi kalau saya itu kalau hari Jumat sudah pergi ke gereja, saya nginep di gereja, minggu malam saya baru pulang Bapak sekalian. Jadi waktu kami sedang menuju gereja Jumat sore, karena malam ada doa malam. Jadi waktu kami sampai di lantai 5, satpam panggil, Pak ada yang cari. Siapa? Orang Papua. Orang Papua? Saya nggak ada janjian sama orang Papua. Iya Pak, tapi mau cari Bapak. Dia sebut nama Bapak dan mau cari Bapak. Akhirnya saya turun buat sekalian. Begitu saya ketemu, halo Pak, saya Pak Agus. Ada apa ya Pak? Oh iya Pak Agus, ya salaman. Dia cerita sambil nangis, gini Pak Agus, saya sudah datang dari hari Selasa di gereja, di Jakarta. Saya pergi itu ke Kalibaru, saya pergi ke pasar Minggu, cari percetakan semua. Saya mau bikin agenda, tapi semua percetakan tolak. Terus kenapa Pak? Ini Pak Agus yang mau dicetak. Dia kasih gambar, bahwa sekalian ada foto tempel, tulisan tangan. Dharma Wanita mengucapkan selamat bla 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 begitu kan. Terus ada mengucapkan, rupanya dia mau bikin agenda, ada iklannya. Dan semua orang sudah bayar iklan. Hari Senin dia harus pulang ke Papua. Tapi sampai hari Jumat belum ada percetakan yang bisa terima dia. Terus waktu sampai di pasar Minggu, ada yang kasih tahu, cari pendeta Agus di Jalan Wahid Hasim 67 Jakarta. Dan akhirnya saya kemari Pak, loh saya kan pendeta bukan percetakan. Kok Bapak nggak tahu Pak, orang itu bilang seperti itu, siapa? Saya nggak tahu namanya Pak. Dan akhirnya Bapak mau bikin apa? Dia unjukin itu. Dan akhirnya kebetulan anak saya dua-duanya ikut Bos sekalian. Dan saya bilang sama dia, ini Om mau cetak seperti ini. Ada yang bisa nggak kira-kira? Pak, kalau nge-layout bikinin dia sebentar selesai. Desain selesai. Tapi percetakan yang mana? Hari Jumat dikasih, hari Senin bisa jadi. Dan akhirnya kamu bantu aja lah. Dia ke percetakan mana sampai ayam tubuh gigi juga nggak ada yang bisa cetak. Dan akhirnya anak saya bersedia bikin desainnya. Ya kan kerjaan dia kan. Dia anak DKV. Jadi yang satu layout, satu ini saya koreksi terakhir gitu ya. Dan akhirnya gak sampai 2 jam, 1,5 jam selesai di layout sama anak-anak. Dan akhirnya saya copy di flash disk, saya kasih sama Pak, ini Bapak pergi percetakan, Bapak bilang ini file sudah matang tinggal print. Dan akhirnya, aduh Pak saya nggak tahu percetakan mana lagi. Saya serahkan semua kepada Bapak, saya bingung Pak saya ini pendeta Pak, bukan percetakan.
Bilang gitu. Oke, dia nangis lah, tolong Pak. Saya diingatkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak muda kalau bikin tugas, mau cetak, sampai tengah malam belum ada percetakan, ada percetakan 24 jam. Di Bendungan Hilir. Namanya Jaya Agung. Nah, saya diingatkan percetakan itu, telepon Jaya Agung, halo, kalau saya kirim file sudah matang tinggal print bisa nggak? Pak, kebetulan mesin kami semuanya nganggur karena mahasiswa lagi libur. Wah, Bapak datang aja. Dan akhirnya saya suruh orang itu, Pak, pergi. Pak, saya nggak tahu tempatnya. Akhirnya saya ambil motor, saya yang pergi, bos sekalian. Dan saya sampaikan ke percetakan itu. Dan akhirnya, oke Pak, ini tinggal print doang ya Pak. Saya bilang, iya, orangnya minta hari Senin udah jadi, bisa nggak? Kami usahakan Pak. Dan akhirnya bos sekalian, kami tunggu hari Sabtu, ya hari Minggu, ibadah pagi, ibadah jam 10, kemudian mau ibadah jam 5 sore kan masih lama tuh dari jam 2 sampai jam 9. Saya iseng telepon ke Jaya Agung. Jaya Agung gimana? Cetakan bisa dicetak? Oh, bisa Pak, ini sudah mau selesai. Ah, udah mau selesai. Jam berapa kira-kira selesai? Ya nanti kalau Bapak mau datang jam 7 mungkin udah selesai jam 7 malam. Jadi bos sekalian, akhirnya ya selesai ibadah sore, saya pergi ya bersama istri anak-anak ke percetakan itu dan saya bungkusin ya 50-50 satu ikat begitu. Jadi sisakan berapa buku untuk contoh orang yang cetak. Dan akhirnya bos sekalian saya ambil dan orang ini nginepnya di Ambasador situ. Saya pergilah ke ambasador itu, saya sampai di lobi, saya telepon dia, Pak, saya sudah ada di bawah di lobi. Ngapain Pak? Antar agenda. Ah, udah jadi ya Pak? Wah, dia buru-buru turun, dia senang, dan dia lihat, wih, bagus banget. Dalam hati saya, dasar orang Papua lihat gitu aja bagus gitu ya. Kita biasa-biasa aja gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, saya kasih bonnya, kwitansinya, terus dia naik ke kamar. Nah, buat sekalian, dia turun ke bawah, Pak, ini buat bayar cetakan, ini buat Bapak dan keluarga. Nah, Bapak sekalian, akhirnya kami salaman, kami pulang. Kami belum sempat makan kan. Terus habis ibadah langsung semua akhirnya begitu kami pulang kami tinggal di Tangerang. Nah, Bapak sekalian kami keluar pintu tol Tangerang. Bapak sekalian di situ ada pecel lele enak Bapak sekalian. Jadi kami mau makan pecel lele. Nah, biasa ibu-ibu itu kalau lihat amplop kurang tahan matanya gitu ya. Dia ngomong, Pak, tadi kayaknya amplopnya 2 deh. Terus kenapa? Pasti yang satu buat cetakan, yang satu buat kita kan? Iya. Ya udah kita berdoa dulu, berdoa dan akhirnya amplop itu saya serahkan sama istri saya dan istri saya kaget lihat, bos kalian. Jumlahnya itu cukup buat bayar uang kuliah anak saya yang tadi minta hari Jumat, hari Senin terlambat itu bos kalian. Dan akhirnya hari Senin dia bisa bayar uang kuliah bos kalian. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Jangan batasi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong. Kalau saya mau saksikan, boskan banyak sekali kesaksian. Bahwa saya hidup oleh kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tetap berusaha. Ayat 7 jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bertahun-tahun berusaha, tapi tetap gagal sekalian, tapi dia terus berusaha. Ya, dia terus berusaha dan Tuhan melihat usaha kita mencari Tuhan. Dan kita percaya apapun yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan mencatat semuanya. Amin. Jadi sekalipun sudah 38 tahun dia nggak putus asa. Seringkali orang Kristen ini mudah putus asa, mundur sebelum bertempur kadang. Tuhan masalahku terlalu besar. Tuhan pergumulanku terlalu besar. Tuhan penyakitku terlalu besar. Seringkali kalau datang ke ibadah doa itu yang diomongin. Penyakitku terlalu besar, masalahku terlalu besar, pergumulanku terlalu besar, pulang teler buat sekalian. Mestinya kalau penyakitku terlalu besar, koma. Tapi aku punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan aku. Amin. Aku punya pergumulan yang besar, tapi aku punya Allah yang besar yang sanggup memberikan pertolongan kepada aku. Jangan titik buat sekalian. Seringkali kita seperti itu. Waduh, masalahku terlalu besar. Pergumulanku terlalu besar. Dia lupa sama Tuhannya yang besar. Tatkala bangsa Israel ditantang oleh Goliat. Mana pahlawan Israel? Mana tentara Israel? Semuanya nggak ada yang berani.
Tetapi setelah mereka teriak-teriak, mana tentara Israel, mana pahlawan Israel, terakhir dia, mana Allah Israel. Daud mulai terusik hatinya. Ini udah kurang ajarin. Kalau pahlawanku dihina nggak apa-apa. Kalau tentaraku dihina nggak apa-apa. Tapi ini kok nantang Allahnya Israel. Dan akhirnya Daud memberanikan diri datang sama raja. Saya mau ngadapin Goliat itu. Ini raja lihat ini gimana. Orang masih kecil imut-imut begini mau lihat melawan Goliat yang katanya tingginya 3 meter buat sekalian. Tinggi besar. Pakai selengkap senjata perang. Gak mungkin lah kamu bisa kalahin pahlawan Israel, tentara Israel aja ada gak berani ngelawan dia. Kok kamu mau? Dia ceritakan, waktu saya lagi ngangon kambing, ada binatang buas mengganggu kambing saya ketepel dia, saya usir dia. Bahkan saya berkelahi dengan binatang buas dan saya robek mulutnya. Kita lihat di sini bagaimana Daud punya iman yang besar. Dia berusaha untuk melawan Goliat. Dan akhirnya ya sudah, kalau kamu nekat, lawan aja. Dan akhirnya dikasihlah baju perang buat sekalian. Dipakein kepada Daud. Tapi semuanya kegedean. Dan akhirnya Daud udah gak bisa jalan kalau pakai baju ini. Udah pakai baju yang ada aja dan dengan ketepelnya. Dan akhirnya Daud lihat-lihat. Waduh, memang Goliat ini tinggi besar. Tentara Israel juga lihat Goliat tinggi besar sehingga gak ada yang berani ngadep. Tapi Daud lihat dari sisi lain. Orangnya besar. Tapi aku lihat jidatnya juga besar. Saya biasa ngusir binatang buas pakai ketepel. Yang jauh saya tembak kena. Latihannya pohon besar ditembak kena. Buah besar ditembak kena. Ganti buah kecil kena. Ah, ini sekali tembak pakai ketepel. Gue lihat pasti tidak akan meleset. Dan akhirnya ya gue lihatnya marah sama dia. Memang gue ini anjing. Malu usir pakai ketepel. Tapi Daud menjawab dengan luar biasa. Kamu datang dengan selengkap senjata perang. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan akhirnya diambil batu. Dia lepaskan satu batu. Persis kena jidatnya. Dan Goliat itu menjadi mati. Kita lihat di sini. Kalau kita ada di pihak Tuhan. Mungkin kita udah berusaha berulang kali tapi gagal. Tetap berusaha. Amin. Tetap percaya, tetap berharap. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil buat sekalian. Dan kita yakini, kita imani bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kita lihat Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Sebesar apapun pergumulan kita, asal Tuhan menyertai kita, kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Kemudian yang ketiga buat sekalian, tetap percaya. Ayat yang 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tetap percaya, ini enggak mudah buat sekalian. Ya, tadi pengharapannya sudah tidak ada, usahanya sudah 38 tahun sia-sia, tapi harus tetap percaya. Waktu Tuhan katakan bangunlah dan berjalanlah, sudah 38 tahun dia nggak pernah bisa berjalan. Dan kalau menurut tradisi Yahudi buat sekalian, orang muda ngomong sama orang tua itu kurang ajar. Ya, kita lihat di sini orang sakit ditulis 38 tahun, sedangkan Tuhan mulai mengajar itu umur 30 tahun. Dan Tuhan mengajar 3,5 tahun. Bayangkan orang umur 30 tahun menyuruh atau menasihati orang yang sudah berumur 38 tahun. Tapi kita lihat di sini. Orang itu percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Selama 38 tahun tilam itu melekat pada tubuhnya, ditidurin tiap hari sekalian. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya bangunlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Dia bangun, dia angkat tilamnya dan berjalan. Dia mengalami mujizat yang dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Untuk hal ini seringkali ya membuat kita ragu-ragu. Ya, kalau kita harus tetap percaya, seringkali ini enggak masuk akal, Bapak sekalian. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada salah satu majelis gereja kami.
Selesai tutup tempat usahanya hari Jumat, dia mau pergi ke BCA. Begitu sampai di BCA, karena macet BCA-nya sudah tutup. Kemudian uang yang mau disetorkan ke BCA itu dia simpen di Alkitab, di mobil ada Alkitab, jadi dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, waktu hari Minggu dia ibadah, dia lupa kalau di Alkitab itu ada uangnya. Di gereja yang bersaksi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami sedang membangun gereja dan sekarang ini kami sedang akan menutup atapnya. Dan kami membutuhkan dana sekian. Bapak Ibu yang disebutkan dananya itu persis apa yang ada di Alkitab orang ini. Lalu dia tanya, Pak Agus, itu orang bersaksi kok dia sepertinya ini ya, uangnya itu kok persis yang ada di uang saya. Dia cerita, kemarin saya mau Jumat, mau ke BCA, tapi BCA udah tutup, jadi saya pulang, saya masukin Alkitab, hari Minggu saya bawa, yang dia sebutin itu uangnya persis yang ada di Alkitab saya. Gimana ya Pak Agus, ini dikasih apa enggak? Ya terserah Bapak. Kalau Tuhan gerakkan buat kasih, kasih. Kalau enggak ya jangan. Saya bilang gitu kan. Dan akhirnya dia gumuli, dia bingung. Akhirnya sekalian selesai ibadah dia panggil pendeta itu. Akhirnya uangnya diserahkan sama dia. Dan dia ngalami damai sejahtera luar biasa. Dan hari Seninnya, waktu dia mau ke kantor, ke arah tempat dia kerja itu macet. Ternyata banyak truk mau kirim barang ke tempat dia. Dia bagian ekspedisi Bu sekalian. Jadi banyak truk mau ke situ. Dan dia bersaksi Tuhan itu gak mau punya utang. Waktu saya kasih itu berkat itu, hari Seninnya diganti berlipat kali ganda. Kita lihat di sini Bu sekalian. Bagaimana orang yang ikut tetap percaya ya akan pertolongan Tuhan, akan tuntunan Tuhan. Tuhan berkati luar biasa. Amin. Amin. Tapi seringkali Bapak sekalian kita ini ya jadi nggak percaya kadang-kadang karena nggak masuk akal. Masa iya sih? Masa iya sih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. 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 Saya mengalami Bapak sekalian. Waktu saya kecelakaan kena kaleng susu Indomelek nancep di mata saya sini Bapak sekalian. Karena lagi main karbit, besoknya lebaran. Hari ini anak-anak pada main karbit, nah saya jualan es lilin Bapak sekalian. Saya jualan es lilin kepada anak-anak ngumpul gitu. Anak-anak lagi main petasan, duar, kalengnya lari gitu ya. Semuanya senang gitu. Nah waktu saya deket anak-anak tuh duar, kalengnya nancap kemari. 3 rumah sakit, nggak ada yang Baniti, rumah sakit Tangerang, Sumber Waras, Cikini, nolak. Dan akhirnya saya masuk di kamar H2 di rumah sakit Cipto. Dokternya marah-marah. Ini rumah sakit, mestinya terima dulu, bersihin dulu. Sekarang darah sama pasir semua sudah beku di matanya. Dan semua saraf sudah putus. Gak mungkin ini bisa sembuh atau bisa dipakai lagi matanya. Dan akhirnya dikasih waktu, besok jam 10 pagi saya harus dioperasi, diambil matanya. Bayangkan bos sekalian. Akhirnya kakak saya, sudah almarhum beberapa waktu yang lalu, Pak Pendeta Bambang Subowo itu kakak saya. Dia itu sudah lama hilang dari rumah. Karena dia jadi Kristen, dia juara kelas gak lulus buat sekalian. Karena di kampung kami gak ada orang Kristen. Jadi akhirnya dia pergi ke Surabaya, dari Surabaya dikirim ke Seminari Bethel, dari Seminari Bethel dikirim ke Pangkalan Bun. Kami kehilangan beliau. Tapi waktu saya kecelakaan, dia datang. Dan akhirnya gak ada di rumah semua sedang ada di rumah sakit. Dia nyusul ke rumah sakit, akhirnya dia ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bapak sekalian, dia ceritakan tentang Tuhan Yesus, dia tentang mujizat, dan dia bertanya sama saya, kamu mau sembuh enggak? Paling gampang kalau orang sakit itu ditanya itu jawabnya pasti mau gitu kan ya. Bapak sekalian, akhirnya dia berdoa sampai jam 10 pagi dia berdoa. Sampai saya didorong ke ruang operasi. Dan di situ saya lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ada seorang dokter berteriak berkata, sebelum kita operasi kita tes dulu. Dan akhirnya Bapak sekalian, mata saya disorot pakai lampu 1500 watt. Dan ada terang-terang enggak? Ada. Wah ini masih ada pengharapan nih. Dibersihkanlah mata saya. Dan selama 2 minggu ditetes, ditutup, ditetes, ditutup Bapak sekalian. 2 minggu kemudian lampu 1000 watt disorotkan ke mata. Dan akhirnya ada terang-terang? Ada. Dapat 1 bulan lampu 500 watt.
1,5 bulan lampu 100 watt dan dapat 2 bulan. Tangan digoyang-goyang gini. Ada yang jalan-jalan nggak? Ada. Nah, Bapak sekalian, ditutup seminggu, dibuka, semuanya kelihatan. Dan akhirnya saya nggak jadi dioperasi, Bapak sekalian. Mujizat Tuhan luar biasa. Dan akhirnya ya saya bersyukur, ya itu kan. Tapi saya nggak langsung jadi Kristen, Bapak sekalian. Tetap agama yang lama. Ya mungkin kebetulan dan sebagainya. Tapi itulah awal mujizat pertama saya mendapatkan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana arah bekerja. Kalau kita tetap percaya, ada seorang percaya, kita berdoa buat orang lain, kita percaya Tuhan pasti tolong, dan Tuhan pasti tolong. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, mujizat masih tetap ada. Amin. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian, tapi yang saya tahu Tuhan ada di sini. Tuhan yang menjamah seorang yang sudah 38 tahun, yang mustahil bagi manusia, tapi Tuhan perintahkan bangun dan berjalanlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan karena dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tetap berusaha. Amin. Jadi kita nggak berdoa doang terus nunggu mujizat Tuhan, nggak ada. Tuhan juga izinkan kita berusaha. Amin. Dan Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati kita, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan ada di sini, saya percaya mujizatnya masih tetap berlaku atas kita. Mungkin kau punya pergumulan sakit penyakit, kau punya pergumulan ekonomi, kau punya pergumulan rumah tangga. Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau Yesus. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, mujizat tetap ada. Haleluya. Kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya pergumulan, persoalan, sampai hari ini Tuhan belum tolong, tetaplah memiliki pengharapan dalam Tuhan. Tetap berusaha dan tetap percaya
Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tetap pada janjinya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya pergumulan persoalan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Mungkin sudah ada yang lama berdoa dan Tuhan belum jawab, tapi kami tetap percaya bagi Allah tidak ada mustahil. Mungkin menurut manusia mustahil, bagi Engkau tidak mustahil Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu yang mengangkat tangan, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Jamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kemenangan, berikan kesembuhan, berikan pertolongan, berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat jamahan kuasa-Mu, sehingga kami akan pulang dengan kemenangan, kami akan pulang dengan sukacita, sebab kami percaya Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah pelepas kami, Tuhanlah penyembuh kami. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh-Mu terus berbicara kepada kami, sehingga tatkala masalah datang kami ingat pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kau mampukan kami Tuhan, sehingga kami terus memiliki pengharapan. Kami terus berusaha dan kami terus percaya Tuhan memberikan pertolongan bagi kami. Kami berdoa saat ini Bapa, untuk Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami, yang sedang melayani tempat lain. Urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan hari untuk melayani, dan lewat pelayanan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga gereja ini tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut, kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Katakan bersama, amin.